Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Perkenalkan saya Gunawan. Ustaz, Ana ada beberapa pertanyaan Ustaz, mungkin tentang akad muamalah karena kebetulan Ana di marketing. Yang pertama tentang GIS ya Ustaz ya. Tadi kan ada bilang komisinya itu tidak boleh terlalu besar. Misalnya kita bekerja kerjasama dengan satu supplier dan kita sebagai wakil, terkadang supplier memberikan ini sisi gudang ya, tapi bukan barang rusak, tapi barangnya memang sisi gudang. Kita menjual dengan harga retail, harga tanpa diskon. Apakah itu termasuk GIS, Ustaz? Terus yang boleh lagi, Ustaz? Apa? Bentar, yang pertama saya belum paham. Maksudnya gimana ya? Jadi gini, misalnya satu baju, saya adalah reseller wakalah dengan satu brand. Nah, si brand ini memberikan misalnya harganya sekarang 100.000. Pada waktu tertentu dia bilang kita diskon ya 30%, jadi cuma dari 100.000 dijual cukup cuma 70.000. Sedangkan kita jual ke konsumen tetap 100.000. Artinya kan ada perbedaan 30.000 saatnya 30% dari harga jual. Nah, apakah itu termasuk sebagai GIS? Karena kan tadi yang satu hal yang selama ini saya bingung adalah mengambil keuntungan terlalu besar. Nah, terlalu besar itu nominalnya berapa persen? Itu masih definitif gitu, Ustaz. Yang Ana masih kurang paham. Itu dari sisi satu, Ustaz. Dari sisi kalau si supplier yang punya produk itu memberikan harga, ini harga suci gudang ya. Sedangkan kita boleh menjual harga berapapun. Nah, kita jual dengan harga normal tanpa dicuci gudang. Apakah itu boleh atau enggak, Ustaz? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, silakan. Yang kedua itu tadi misalnya tadi tentang promosi, Ustaz ya. Memang kita kadang-kadang bikin promosi selama bulan Juni gitu ya, Ustaz ya. Ternyata memang kita perjanjian pertama sampai bulan Juni. Oh, ternyata bagus. Kita extend tambahin jadi sampai tanggal 10 di bulan Juli. Tapi sebenarnya pertama kali kita perjanjiannya di syaratnya memang akhir bulan Juni. Apakah yang 10 hari itu dianggap sebagai kebohongan atau memang itu ada perjanjian baru dengan kita ada rencana baru lah, Ustaz? Itu boleh atau enggak, Ustaz, untuk promosi? Ya. Tadi kan kalau hari ini saja, hari ini ternyata besok kita nggak promosi kan memang itu jelas, Ustaz ya. Tapi kalau itu boleh nih kayaknya bagus nih, animonya bagus, penyerapannya bagus, tapi kita mau nambah lagi boleh nggak ya gitu. Sama satu, itu yang satu lagi apa ya? Itu dulu Ustaz apa? Ada satu lagi tadi yang ya gimana Ustaz? Baik. Untuk yang pertama, kita dapat harga murah dari supplier. Nah, tapi kita tetap menjualnya dengan harga normal kepada konsumen kita. Apakah dibolehkan? Dibolehkan, karena kita memang apa namanya? Cuman saya tadi kurang tahu apakah kita sebagai penjual atau hanya sebagai orang yang reseller menjualkan kembali ya. Nah, tapi kalau maksud dari supplier tadi hendaknya juga memberikan diskon kepada konsumen kita, berarti kita tidak amanah bagi orang yang wakil tadi. Nah, ada yang kurang jelas bagi saya, apakah kita wakil dari pemilik barang untuk menjualkan. Kalau wakil ya berarti kita harus amanah. Wakil itu misalkan kita jual sekarang kita kasih diskon ya. Berarti kita juga harus ngasih diskon kepada konsumen kita karena kita hanya mewakilkan dari si pemilik barang. Ya. Tapi kalau kita memang jual beli putus, kita beli dulu barangnya dan ternyata kita mendapatkan potongan diskon yang mahal, yang besar gitu ya. Nah, kita dengan memiliki barang tersebut dan kita sudah membelinya dengan putus, maka bebas kita menjual sebesar apapun. Maksudnya menjual dengan harga normal walaupun juga dapat diskon yang besar, itu dibolehkan. Tapi kalau memang ya kita hanya sebagai orang ya apa namanya marketing hanya untuk menjualkan saja, maka sebaiknya kita harus tidak memberikan diskon karena kita perintah dari atasan pemilik barang. Ya, harus memberikan diskon juga kepada konsumen kita.
Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau memang rencananya kita memang sampai tanggal tertentu, ya memang itu yang kita rencanakan di awal, ternyata ada perubahan itu tidak termasuk risk, itu dibolehkan. Ya, karena memang rencananya sesuai dengan yang kita eh, kita targetkan. Misalkan targetnya tanggal 30 selesai, ternyata kita ada perubahan, berarti tidak termasuk penipuan. Wallahu alam. Ya, Terus Ustaz, untuk yang wakalah Ustaz apa? Ana meluruskan aja. Sebenarnya kalau Ana kenapa bilang wakalah karena eh, memang kerjasamanya marketing, tapi tidak langsung bayar setelah menjual. Jadi wakil dalam arti kita jual, tapi bayarnya nanti ada periodenya Ustaz. Nggak langsung beli dulu baru kita jualkan gitu. Dan nama store-nya sendiri nggak harus seperti brand. Tapi sepertinya anak itu sesuai sama arahan Ustaz tadi, mungkin kalau memang dari brand kasih diskon, anak akan kasih diskon karena anak berlaku sebagai wakilnya dari brand. Sama yang